Salam jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa di Jumat kita depan ini. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita dengan mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan kita, tempat perlindunganku, yang memberikan kekuatan buat kita dalam kita menjalani kehidupan. Kita menyanyi pujian yang mengatakan, Engkaulah kekuatanku.
Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Besar kasih setiamu, kekuatan kami peroleh daripadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena ada waktu yang indah bagi kami untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah kelompok doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, ampuni kami ya Bapa, layakkan kami, sehingga kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang letih juga Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman, aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Tuhanlah milik kita dan kitalah milik Dia. 66. Tuhan tidak pernah berubah setia kepada kita. Kita akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Kita menyanyi dengan sebuah pujian mengatakan, ku rindu firman-Mu. Setiap waktu, setiap saat kita merindukan firman Tuhan untuk mengajar, memberikan kita kekuatan, menegur kita dalam menjalani kehidupan kita. Ku rindu firman-Mu. Oleh
Tuhan, kami ada waktu yang indah untuk menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh memahaminya dan menjadi kekuatan fondasi hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, saya membaca untuk kita. Zakheus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak dan sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita belajar pada kisah ini seorang yang berdosa ditolak oleh manusia, tetapi diterima oleh Yesus. Ia menerima yang ditolak. Merupakan tema kita pada bulan ini adalah harapan bagi manusia yang berdosa. Nah, saudara, saya kasih dalam Yesus Kristus, kisah ini menceritakan tentang seorang yang bernama Zakheus. Zakheus ini adalah seorang Yahudi yang bekerja pada pemerintahan Roma pada waktu itu, karena bangsa Roma yang menjajah bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan dia dikatakan bahwa dia adalah seorang yang sangat kaya dan kepala pemungut cukai. Nah, tentunya dalam masalah ini dia sangat dibenci, tidak disukai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang pada umumnya, karena mereka memungut pajak atau cukai lebih dari apa yang telah ditentukan. Ini yang membuat mereka atau orang-orang pada saat itu tidak sukai, dan mereka mengatakan bahwa dia adalah orang yang berdosa. Nah, kita melihat bagaimana reaksi atau responnya ketika mendengar bahwa Yesus akan lewat ke kotanya itu atau di kota Yeriko itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesus datang, dia memiliki respon atau bertindak. Kita melihat yang pertama adalah dia datang kepada Tuhan atau datang mencari Yesus dengan cara di dalam ayat 2 sampai ayat 4, saya baca kembali. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Yang pertama adalah tindakan atau responnya ketika mendengar Yesus akan lewat, dia datang melihat Yesus atau dia mencari Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, mau melihat Tuhan itu seperti apa. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang pertama adalah datang kepada Yesus. Saudara, ketika Yesus lewat di situ, kerinduannya adalah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tentunya dalam hal ini ada satu masalah atau satu hal yang harus dia sampaikan kepada Yesus. Ada sesuatu yang harus dia berikan kepada Yesus, masalah pribadinya. Dia dikatakan adalah seorang yang berdosa. Tentunya ke dalam keberdosaan ini adalah mau datang kepada Tuhan Yesus, mau mengaku Yesus, mencari Tuhan di dalam kehidupannya.
Nah, bagi kita, saudara sekasih dalam Yesus Kristus, kita adalah dikatakan orang yang berdosa. Kita diharapkan untuk terus mencari Tuhan. Bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan secara pribadi, kesempatan baik adalah sekarang untuk mencari Dia. Kita mencari Tuhan karena kita membutuhkan Tuhan, karena Dialah Sang Juru Selamat. Mari kita seperti Zakius yang datang mencari Tuhan. Yang kedua, kita melihat bagaimana reaksi atau respon Zakius ketika bertemu dengan Tuhan. Dia menerima Yesus. Di dalam ayat 5 sampai ayat 7 menceritakan bagaimana ketika Yesus lewat di situ, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakius, turunlah, karena aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Zakius cepat-cepat turun dan menerima Yesus di rumahnya, penuh dengan sukacita, dengan sangat-sangat senang. Tetapi orang banyak pada waktu itu mulai mengatakan, kenapa Yesus harus menumpang di rumah orang berdosa? Tetapi dia berdiri, Zakius berdiri, dia katakan, "Tuhan, mulai saat ini aku akan memberikan hartaku kepada orang." Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Bagi orang banyak pada waktu itu merupakan satu hal yang sangat kontras, yang tidak mungkin. Tetapi ternyata Yesus melihat kebutuhan Zakius, yaitu untuk ada bersama dengan dia, menumpang di rumahnya. Ini memberikan gambaran bahwa Yesus menerima siapa saja yang mau datang kepadanya. Nah, tentunya saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Zakius menerima dia di rumahnya, terjadi perubahan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Tentu secara pribadi, di dalam hatinya dia menerima Yesus yang mau datang ke rumahnya itu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Tuhan tidak pernah melihat status siapapun yang mau datang kepadanya. Yang penting mau datang kepada Tuhan. Tuhan mau menerima kita, dan kita siap menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada halangan yang sangat luar biasa. Yang penting hati kita mau datang kepada Dia. Tuhan terbuka hatinya untuk menerima kita dan mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Yang ketiga adalah ketika reaksi atau respon Zakius dalam hal melihat Yesus, dan yang pertama dia mendengar Yesus akan lewat, datang mencari dia dan menerima dia di dalam rumahnya. Dan yang ketiga adalah sebagai responnya dia mau melayani Tuhan lewat apa yang ada pada dirinya. Di dalam ayat 8 saya membaca untuk kita, "Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu yang dikatakan Yesus di dalam ayat 9. Dia katakan kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Dia sudah menerima Yesus di dalam hatinya. Zakius siap melayani dengan kemurahan hatinya, atau apa yang ada pada dirinya, dia siap melayani. Nah, sebagai ini merupakan respon dari penyambutan terhadap dirinya, dan dia menyambut Yesus sebagai Juru Selamatnya secara pribadi. Dia katakan dia memberikan setengah harta miliknya dikembalikan kepada orang miskin. Saya akan mengembalikan setengah dari apa yang ada pada saya. Alkitab menceritakan bahwa dia adalah seorang yang kaya. Dan selanjutnya bukan hanya itu, dia akan ganti rugi 4 kali lipat pada orang-orang yang telah diperasnya. Nah, itulah bukti pertobatannya, saudara. Itulah bukti bahwa anugerah Allah telah mengubah hidupnya. Itulah bukti bahwa dia sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan pada zaman itu, waktu itu
Mengembalikan 4 kali lipat adalah hukum orang Yahudi bagi orang-orang yang bermasalah pada waktu itu, dan harus mengganti 4 kali lipat, dikatakan di dalam Keluaran pasal 22 ayat 1. Nah, secara hukum dia menggantikannya 4 kali lipat sudah lebih dari cukup, dan itu merupakan luapan hati Zakheus, bukan hanya mengembalikan 4 kali lipat, tetapi dia membagi setengah dari hartanya bagi orang-orang miskin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah dampak ketika dia sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia memahami, dia mengerti bahwa melihat hartanya itu tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya ketika dia membandingkannya dengan karya atau kasih Kristus yang sudah ada di dalam hatinya. Dengan komitmen untuk mengembalikan apa yang dia ambil dari orang dan membagikan kepada orang miskin, itu dia memahami bahwa Yesus lebih dari segalanya. Oleh sebab itu, saudara yang sekasihi Yesus Kristus, Zakheus telah menemukan identitas dirinya, bahwa kepuasan, keselamatan itu bukan pada apa yang dia miliki, tetapi Yesus ada di dalam hatinya. Puji Tuhan, saudara yang sekasihi dalam Yesus Kristus. Ini mengingatkan kita bahwa bagaimana kita menjadi seorang anak Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, kita merubah ke pola pikir kita bahwa kita hidup adalah karena anugerah Tuhan. Apapun yang kita miliki, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Kita gunakan sebaik mungkin, bukan untuk hal-hal yang negatif. Kita melihat Zakheus bagaimana perubahan hidupnya setelah percaya kepada Tuhan. Penuh dengan sukacita, mau melayani apa yang ada padanya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari mungkin kita ada seperti Zakheus. Kita datang kepada Tuhan dengan berbagai latar belakang masalah. Kita ingin melihat Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah atau Yesus. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni. Di mana dosa ada, pasti ada pengampunan. Di mana kita mau mengaku dosa kita, Tuhan pasti mengampuni kita. Allah membenci dosa, tetapi Dia mengasihi pendosa. Allah sangat membenci dosa, tetapi Dia mengasihi kita yang berdosa. Jalannya adalah menerima Dia, mengampuni dosa kita, mengaku kepadanya. Oleh sebab itu, saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, seharusnya kita binasa. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya, Dia mengasihi kita, kita diselamatkan. Kita tidak ada apa-apanya, kita tidak ada kemampuan, tidak ada kuasa satupun untuk datang kepada Tuhan dengan kekuatan, kemampuan, bahkan apa yang ada pada kita. Tetapi di dalam Yesus Kristus akan memberikan pengampunan dosa, memberikan keselamatan, sukacita bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bagaimana seharusnya kami sebagai orang percaya atau orang-orang yang berdosa yang mau datang kepada Tuhan. Kami datang mencari Engkau. Ketika kami menemukan Engkau ya Bapa, kami menerima Engkau. Ketika kami menerima Engkau, kami melayani, mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan sisa hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Lewat harta apapun yang ada pada kami sebagai bukti kasih kami mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ingatkan kami terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita dengar, bahwa Tuhan mengasihi siapa saja, walaupun bagaimana situasi atau kondisi buruk kehidupan kita, Tuhan mengasihi kita. Ya, kita memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 70, Aku kasih di Kau Tuhan tiada bandingan, dan kita akan memberikan persembahan kita. Nomor 70, Aku kasih di Kau tiada bandingan.
kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan berdoa dan merupakan doa kita masing-masing di kelompok doa sesuai dengan bahan doa dari keluarga, dan juga kita tetap mendoakan bangsa dan negara kita dan jemaat kita di tempat ini dan pekerjaan pelayanan kita setiap hari. Mari kita berdoa, nanti Pak Prianto mengaminkan doa kita dan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam ini karena penyertaan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat datang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, beribadah dan menyembah Engkau pada saat ini dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan Tuhan sepanjang hari-hari kami dan kegiatan, dan Engkau menyertai kami. Biarlah semua apa yang kami rencana dan kegiatan kami dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang telah menyampaikan bahan doa mereka. Kiranya Engkau menolong dan memberkati setiap kehidupan mereka ya Tuhan, dan keluarga mereka, pekerjaan, dan anak-anak juga. Engkau menyertai mereka dalam kehidupan ya Tuhan. Dan rencana-rencana mereka masing-masing kami serahkan di tangan-Mu. Baik yang sudah lanjut usia dan yang sakit ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu, beri pemulihan, kekuatan, kesehatan selalu bagi mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan menolong ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keberadaan seluruh jemaat, Engkau memberkati dalam kehidupan dan pekerjaan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dan mereka dapat laksanakannya sesuai hendak-Mu. Baik yang ada di pemerintahan, baik sebagai aparat di pemerintahan Tuhan, Engkau memberkati. Dan juga kami berdoa untuk setiap pribadi yang bekerja sebagai petani juga, untuk kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak yang sekolah, Engkau menyertai semuanya Tuhan. Dan biarlah jemaat-Mu dapat melaksanakan tugas mereka dan hidup sesuai hendak-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, kami bersyukur juga dalam ibadah kami juga memberikan persembahan. Biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Engkau memberkati setiap tangan yang sudah memberi. Biarlah berkat-Mu berlimpah dalam kehidupannya Tuhan. Engkau memberkati setiap kelompok doa yang ada, pengurusnya dan anggotanya, Engkau menyertai ya Tuhan. Biarlah tetap berjalan ya Tuhan, walaupun secara online. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Inilah doa kami, dan kami tutup persekutuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.